Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma aslama Hamzah bin Abdul Muttalib wa kana azafata fi Quraisyin wa ashaddahu syakimatan sanata sittin fa'azza bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafat anhu Quraisyun qalilan wa qalat Quraisyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kunta tatlubu syarafa fina fa nahnu nusawwiduka alaina wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan ay jinniyan qad ghalaba 'alaika badalna amwalana fi talabi tibbi laka hatta nubri aka minhu aw nu'dzara fika wa qala lahum alaihi salatu wassalam ma bima taqulun walakinna allaha ba'atsani rasulan wa anzala alayya kitaban wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira fabalagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fahuwa haddukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumullahu baini wa bainakum. Jadi mantang kelanjutan pengajian tanya tentang yaitu perjuangan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 6 tahun Nabi melakukan dakwah di Makkah, baru ludo tamang seorang pemuda yang gagah berani, kemudian yang careng dan cerdas, bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang tanyakan Sayyidina Hamzah, yang ganyan gubuh gelar le Nabi dengan Asadullah, singa Allah. Maka tamang Islam ganyan adalah pada tahun ke-6 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, dari sinan Islam berarti sudah mulai tercium, sudah mulai mau bangkit. Golong tamang Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Rupanya lebih awal tamang Islam Sayyidina Hamzah daripada Umar bin Khattab. Di mana sebelum masuk Islam Sayyidina Hamzah, yang tamang Islam yang gagah yang ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lain yang lumuh-lumuh mendum. Kaum du'afa daripada budak-budak sahaya. 6 tahun di atas sabar bila dakwah baru tamang Islam. Lihnya waqaffat anhu Quraisyun qalilan. Baru sedikit ahli Quraisy merasa tertahan untuk dijak serang Nabi, dijak serang sahabat Nabi yang ke awal Islam, dan dijak serang Islam radhiyallahu anhu. So, Sayyidina Hamzah. Man Sayyidina Hamzah yang disebut dalam fakta tanya orang hum. Nak cerita apa bang? Ye Umar Ramiyah apa? Okey, ye cerita yang terdengar bab fakta sang lagi hi. Lulu tamah ya nah. Lulu tamah ya. Hai betul cik man karena hana bukukan wallahu alam. Yang jelas Sayyidina Hamzah ini Sayyidina Hamzah adalah paman Nabi, yaitu Asadullah. Sayyidina Hamzah ini setelah masuk Islam, kemudian berperang kepada Nabi, menahan Nabi, mensyiarkan Islam sampai beliau hijrah ke Madinah. Terus di Madinah ludo terjadilah peperangan Uhud. Yang di sinan ludo terjadi syahid Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dalam peperangan Uhud di sinan satu bukit gubuhna bukit rumah. Menyo gunung Uhud yang gunung yang raya di atas di gunung Uhud bukit rumah. Uhud kelebihan Nabi Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi berkata Uhud yuhibbuna wa nahnu nuhibbuh.
Gunung Uhud mencintai kami dan kami mencintai Uhud. Ya, maka menyedino tanya tajak Madinah nyandeh laju Gunung Uhud berwarna merah. Di situ punya kelebihan. Apa kelebihannya? Gepujo oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi perangan Uhud di yub bukit Uhud nasabotre bukit Ubud. Ketika mau perang, maka di atas bukitnya adalah di atas bukitnya gepuduk pasukan Nabi, pasukan ahli pemanah. Pasukan pemanah, maka gebuhunan pemanah itu pada rami jamaknya rumah. Pasukan rumah. Nyatanya Quran adalah pasukan sniper. Yang gepimpin pasukan itu adalah oleh Abdullah bin Jubir, Ibnu Jubir yang gepimpin. Maka kepada bukitnya ludo dikenal dengan bukit rumah. Maka nekele Nabi waktu ditempatkan pasukan Islam di Sinan berjumlah 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jubir. Nekele Nabi, la tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum wahmuduhurana. Maka nyobele berangkat bak tempat yang kalun pegatnya. Ino siap siaga, tak jaga kamu dari pihak belakang. Karena Nabi muperang ke bukit rumah helikat. Pasukan sniper ke. Segalam truk utusan dari len yutren le tren. Nekle Nabi, fa in ra'aitumuna nuqtalu fala tansuruna. Apabila takalan kamu pun dihancurkan le kafir Quraisy, kamu jangan menolong kami. Artinya veteran jak bantu kamu tetap siaga di sini. Wa in ra'aitumuna faqad ghanimna fala tashrakuna. Dan jika gebi kemenangan ke kamu dalam perang punnya, kamu rumpuk kamu kemenangan, kamu rumpuk kamu kumpulkan harta-harta ghanimah, kamu jangan berkongsi, tetap veteran. Artinya perintah Nabi adalah tetap siaga di bukitnya, bergabung kepada pasukan yang lain yang di bawah bukit. Itu perintah Nabi. Kalaupun kamu menang, veteran. Kalaupun kamu takluk, tetap veteran. Yang perintah Nabi. Maka terjadilah peperangan. Ketika terjadi peperangan, untuk kali pertama gemenang kau orang Islam, kalah mereka kafir. Dalam kalah kafir, kemudian ialah pasukan Islam kan mereka kalah. Na yang cahid, na yang katewai sinan, na yang kapluang, dan na harta yai meruri nang inan manduk adalah kagecok le orang Islam gebuh dan dengan harta ghanimah. Orang Islam yang naik sedang mengumpulkan hasil peperangan. Tapi ingat masalah mufhum, meperangkan untuk cok harta awaknya. Tapi Nabi ni perang mempertahankan diri untuk selamat agama, karena awaknya serang Nabi. Hai dari Makkah ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ijak Madinah, kan berarti awaknya yang haus darah. Nabi mempertahankan diri. Ketika awak yang kata lo, jangankan harta awaknya, nyawang awaknya halu tapoh. Nyawang awaknya halu ta hancur. Takuai halu takoh pelam harta. Maka ketika kata lo harta gecok oleh Nabi dan pasukan-pasukan Nabi. Kepegecok harta, kan haus harta, meperangkan untuk harta, kehaus harta, supaya biar miskin musuhnya kebiarkan icok hartanya untuk diperang orang Islam dong. Itulah falsafah ambil harta ghanimah bahasanya. Maka ketika orang Islam kata lo kafe, kata gecok harta. Betingat, gekalan urun di atas guna weh. Gepuke kamu nang nyobena harta kaicok nyo mehandat tren ayo hana merempok jatah. Mehandat ayo hana merempok aja. Hana menyempok jatah. Kaku
oleh pasukan yang 50 dromono yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair kekun. Ya Abdullah, ganimah, harta ila ketren. Gekun. Hai sahabat lun. Puhana tak dengar. Lagi yang kena pegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena pegah muno tanya tetap nahak dah nak tak tren. Baik tak tren. Tanya yu siaga di sini. Tetapi awaknya tetap ditren hanai patih Nabi. Ya, tetap itu hanai patih Nabi. Nabi kalau wasiat muno, jangankan kami menang, kami pun kalah, kamu jangan turun, tetap siaga di situ. Ludo truk rombongan kafir Quraisy golongan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saatnya Khalid bin Walid golong masuk Islam. Sidro pemuda yang jenius, yang carang dalam peperangan, ada strategi. Yang kemudian ganyan tambang Islam, langsung jadi diangkat panglima perang oleh Nabi, di mana setiap peperangan yang dipimpin lagi selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyusul tambang Islam ganyan, datanglah pasukan Khalid bin Walid, baik kalian lagi dia hati kosong. Dia hati kosong. Maka datanglah pasukan Khalid bin Walid. Sekalian juga Nasidro anak Abu yang cukup raya, anak Abu Jahal bernama Ikrimah bersamanya datang ke di huat bukit. Mana orang bukit, orang Islam dia hidup dengan siapa-siapa harta. Yang dipegah oleh Nabi pun hanya tonton nyokang balik hal kan tinggai pilih panah taga dari atas ke deh uyup, maka talulah orang Islam. Yang sedih pertama di Senan yang talu ibu Oman yang Khalid bin Walid nyok segala perang mari tanya mula satu persatu soboh di antara Islam. Maka keluarlah yang pertama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah mau bertanding, punya bahasanya lagi main gede-gede. Ternyata Nasidro kafir Quraisy yang dimusom dilikut batai, golong terjadi mula awai dile dicincang, dihadang oleh Sidro kafir Quraisynya yang maksud samping bukit. Yang disinan ke sehingga syahidlah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bukan tu dekatnya hantro. Kan nan syahid. Lu syahid iplah dada, ikoh jantung, icok ate dikunyah-kunyah, dimemah oleh Hindun Purmoh Abu Sufyan. Sampai dikunyah-kunyah prap di ludah di ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inan ke sedih tatat Nabi. Syahid apa ke dan singa Allah Subhanahu wa taala siapa Sayyidina Hamzah. Maka sampai oronyo kubu Sayyidina Hamzah ada di Bukit Uhud. Maka kalau kita ziarah ke sana itu ada bukit, ada lokasi, ada kubur di tengah. Kita datang ke sana, kita beri salam. Assalamualaikum ya asadullah. Salim kepada drone wahai singa Allah. Assalamualaikum ya ammu Rasulillah. Salim kepada drone, yaitu kepada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kenapa orang Islam itu kalah? Karena tidak mengindahkan seruan Nabi. Karena hanai patih haba Nabi. Mampu tua, kan tua kalau nak orang ingat. Kan tua. Inan bermakna adalah bisa kita ambil kesimpulan. Jika kita ingin sukses, berselalu bersama Nabi, berselalu sesuai dengan sunnah Nabi. Kapan saja kita menyalahi daripada sunnah Nabi, kapan saja kita adalah tidak sesuai dengan kehendak Nabi, sampai kapanpun getanya tidak akan merumpak bahagia, tidak akan merumpak sukses, tidak akan merumpak kemenang. Maka pemantang yang tanah pubut tetap dan yang lebut yang lum pubutnya nak rida le Nabi perhana. Mengridha le Allah,
Menyah Nabi kagak rida, Allah kalau belum. Karena gebi patokan gegetannya iaitu pada Nabi. Menyah Nabi kagak rida, Allah kalau belum. Nyo yang galung pupuknya nak rida le Nabi berhana. Nyo menyah gerida lakukan. Menyah hana gerida nyo pasti gagal. Man hana lagona ladum sukses walai hana gerida. Nyan sukses bak lahir tapi bak batinnya tetap gagal. Dia susah. Part yang hidup susah. Part yang tinggal susah. Dan dia susah. Kadang-kadang susahnya hanadih bak katanya. Karena adalah kata tutup dengan kemewahan yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki. Yang pasti kehidupannya dia susah, terlebih di akhirat. Maka mudah-mudahan tanya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kekuatan pada tanya sehingga tanya selalu mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah syahid Sayyidina Hamzah, kemudian yang cukup sedih Rasul pun sempat luka pada saatnya. Dirom dengan panah sampai kenang bak gigau red ego Nabi duana reka. Itu bit darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu bit darahnya Nabi ludo geangkai oleh sahabatnya, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman. Gepelindung bak sebuah tempat. Tak kala kenang laginya yang diisukan untuk melemahkan Islam bahawa Nabi wafat, Nabi meninggal. Ipegat berita Nabi kahanale untuk peluang Islam. Nabi kahanale. Ludo gebuduh Sina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gekun langkalangan Islam. So di antara kalian yang mengatakan Nabi sudah tewas, Nabi sudah tidak ada lagi, berhadapanlah denganku. Nabi masih hidup sampai sekarang. Yang pegah Nabi hanalinya itu siasat daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan ibu Uman ya qaumi. Ibu Uman Muhammad kahanali. Itu mayang. Afil kaum Muhammad nyulang kawannya na Muhammad. Lega diulang-ulang. Hana so jawab. Nabi getam baik pegah pemenai tadi. Kemudian yang lam afil qaumi Ibnu Abi Quhafah. Dalam kalian perkena Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ayahnya Quhafah. Hana jawab afil qaumi Ibnu Khattab, bersama kalian na Ibnu Khattab bermakna Umar bin Khattab. Maka mesti drawatan yang jawab. Ibaratlah pauman. Berarti mereka semuanya adalah sudah mati dan sudah tewas. Hakikatnya tidak tewas dan tidak mati, tidak wafat. Hanya saja adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah geselamatkan ge istirahat ge mebak saboh guha yang na di gua Uhud. Yang di kaki Uhud na guha saboh isinan. Na guha saboh isinan. Kemudian Nabi ni istirahatkan di sinan. Ketika ni istirahat Nabi di guhanya, gecok sikret bongkahan kari mana batai ya. Gepe bantai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang batainya yang dasar kereh ketika kenang dengan ulai Nabi, ulai yang mulia, maka batainya jadi bantai empuk seperti bantai gapah yang tengok ini. Lumi lepon pakon karena katupeh dengan ulai Nabi yang mulia, ulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dalina ketika Nabi bedah nyan batenyan yang dasar sare melengkung dia karena bentuk daripada ulai Nabi, ulai yang mulia. Ulai yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya lat batat kaya batai mandum senang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batai yang modelnya dianggap itu batu yang mulia. Batai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada satu pun yang bersentuhan dengan Rasulullah melainkan tempat itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyebut tak ingat Nabi geputren di Makkah sehingga Makkah jadi mulia, disebut Makkatul Mukarramah. Kemudian hijrah ke Madinah, maka disebut Madinah itu adalah mencahaya-cahaya bersinar, maka disilahkan dengan adalah Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi ketika gekuh Lung Khandak, gepeh batai Lung Khandak, maka deh cahaya di bawah Lung Khandak itu adalah pintu negeri Syam. Maka bertanda negeri Syam akan dimuliakan. Dan negeri Syam yang dimuliakan itulah Palestina. Palestina dulunya bahagian daripada wilayah Syam. Maka ketika wilayah itu semuanya mulia. Kenapa mulia? Karena ada hubungan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Makkah tempat lahir Nabi jadi mulia. Madinah tempat hijrah Nabi jadi mulia. Palestina tempat Isra Nabi juga jadi mulia. Itu gara-gara ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat. Bagaimana kita hubungkan Nabi dengan daerah kita? Tiada lain selain daripada yang pertama kita amalkan sunnahnya, yang kedua kita agungkannya, yang ketiga kita berselawat kepadanya dengan muji-muji kepadanya, dengan selalu mengingat cerita dan sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan berkat yang peringati lagi nyo, tanya baca sejarahnya, tanya pujo kepada ganyan, tanya ingat pahit getir ganyan, sehingga rahasia Nabi, kelebihan Nabi terus bercucuran kepada pribadi tanya mandum, ditamang dalam hati sanubari tanya mandum. Dengan berkat nur Nabi yaitu temang hati tanya, sehinggalah tanya gadah sifat terkabu, gadah sifat ria, gadah sifat sombong, diampunkan semua dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi Allah semoga tanya selalu mampu mengamalkan sunnah Nabi, mampu mengagungkan diri Nabi, mampu selalu menegakkan barang yang diperintah oleh Nabi, mencegah apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.